At Prime, podcast for curious mind. Kamu mendengarkan Saga, edisi Indonesia Baik, bersama Asoka. Perempuan penyandang disabilitas punya hak sama untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Namun, pemenuhannya masih jauh dari harapan. Di level puskesmas sebagai fasilitas primer saja, layanan kesehatannya belum ramah disabilitas. Hal itu tergambar dalam hasil riset yang digelar Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI pada 2024 yang didukung International Budget Partnership IBP. Riset ini diharapkan menjadi pijakan untuk mengubah wajah puskesmas lebih inklusif. Seperti apa temuan-temuannya? Jurnalis KBR Fidelia Indira berbincang dengan beberapa perempuan disabilitas yang terlibat dalam riset tersebut. Simak laporannya yang dibacakan Astri Yuwanasari. Sehingga saya tertarik melakukan riset ini supaya suatu saat teman-teman saya yang lain, baik yang nggak bisa mendengar, baik yang naik kursi roda, semua bisa memperoleh akses keadilan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Itulah motivasi Marlin Livani ketika menyanggupi ajakan menjadi peneliti soal layanan kesehatan puskesmas untuk perempuan disabilitas. Riset digelar tahun ini oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI atas dukungan International Budget Partnership atau IBP. Marlin meneliti 6 puskesmas di Kota Medan, Sumatera Utara, tempatnya berdomisili. Perempuan 30 tahun ini adalah penyandang disabilitas netra. Mungkin hambatan yang saya alami tidak sebesar teman-teman saya yang tuli ataupun yang naik kursi roda. Karena saya itu ya digandeng aja, digandol aja kemana oke. Puskesmas dipilih sebagai lokasi riset karena merupakan layanan dasar yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk para difabel. Secara pribadi, Marlin mengaku selama ini lebih memilih ke klinik ketimbang puskesmas. Pasalnya, ia kerap mendengar fasilitas dan layanan puskesmas di Kota Medan tak ramah difabel. Saya pilih klinik PTPN, dan klinik PTPN ini termasuk yang akses dikarenakan ramnya bagus, kamar mandinya oke, pencahayaannya termasuk yang lumayan, terasa jomplang gitu ya antara puskesmas buatan pemerintah dengan ini yang buatan PTPN gitu. Melalui riset ini, Marlin sekaligus mengkonfirmasi anggapan tersebut. Ia mewawancarai para petugas puskesmas tentang seberapa inklusif fasilitas dan layanan untuk difabel. Hasilnya, pernyataan dengan realita tak sejalan. Wah, ini pada saat saya yang wawancara, luar biasa puskesmasnya. Karena semuanya saya tanya, Bu ada ini? Ada Dek. Bu ada ini? Ada, semua ada Dek. Baru kemudian kan pada saat teman saya yang berkunjung, saya tanya balik. Kemarin katanya ibu yang puskesmas ABC itu, ada loh katanya kalung-kalung merah kuning hijau itu supaya prioritas. Ada kalian apa? Mana ada? Kalung apa? Puskesmas belum peka terhadap kebutuhan ragam disabilitas. Kita anggaplah namanya Bu Siti. Dipanggil lah, Bu Siti, Bu Siti. Ya namanya tuli, Bu Siti sampai pingsan dipanggil gak datang-datang lah. Padahal dia udah dari depan mendaftar udah bilang dia tuli. Ketika Bu Sitinya berusaha maju ke depan terus ngebilang, kenapa saya gak dipanggil-panggil? Terus dia dimarahin. Bu Siti dari tadi saya panggil, kenapa gak datang-datang? Respons petugas puskesmas yang ia datangi juga bermacam-macam. Sebagian terkesan resisten. Ada satu puskesmas yang pertama kita saat mengantar surat aja pun dia hampir gak menerima kami. Dia seperti langsung ngebentengin ya. Kita gak dipersilakan masuk, kita cuma dikasih duduk di luar aja. Ada juga puskesmas yang malah kita datang dia seperti ketakutan sendiri ya. Seperti kita membawa hantu atau apa. Ada yang langsung beku dari awal wawancara sampai akhir. Dan ada yang bingung dari awal sampai akhir. Ini apa ya jawabnya Bu ya? Ini apa ya? Seperti mereka saling melihat dan melirik satu sama lain. Apa sih yang harus kita jawab kayak gitu. Meski ada juga puskesmas yang bereaksi sebaliknya.
Ada banyak juga puskesmas yang ramah, ada beberapa puskesmas yang dari awal kita ngantar surat pun sudah welcome sekali. Meskipun daerah dia sangat kecil, puskesmas dia kecil, penerangannya mungkin sangat kurang, sempit sekali, tapi orangnya sangat ramah sekali. Jadi kita appreciate meskipun puskesmas dia tidak cantik, tapi kalau orangnya ramah, pasti kita akan selalu merasa nyaman di sana. Ketimbang puskesmas yang cantik sekali, tapi kemudian... Kenapa kami memilih 6 puskesmas ini, padahal di Lombok Tengah itu sudah banyak sekali puskesmas, tetapi... Di Lombok Tengah NTB hasilnya tak jauh beda. Sri Sukarni, salah satu peneliti, mengungkap bahwa fasilitas puskesmas maupun kapasitas petugasnya masih jauh dari ideal. Dari pihak puskesmas sendiri atau pemberi layanan menyatakan ada aksesibilitas itu kalau sudah terlihat ada RAM. Nah, kalau mereka sudah membuat itu, mereka menyatakan kami sudah buat loh akses untuk disabilitas. Mana Bu? Itu dia bilang. Tapi kan mereka tidak memahami bagaimana akses yang lain gitu kan. Itu betul. Yang terjadi. Sri yang juga ketua HWDI NTB ini melihat langsung dan mencoba sendiri fasilitas puskesmas yang diklaim sudah ramah difabel. Ada RAM yang tidak bisa dijangkau oleh pengguna kursi roda. Lantainya licin sehingga penyandang disabilitas tunanetra pasti merasa ketakutan. Ada juga toilet, ada lambang disabilitas, tetapi kursi roda tidak bisa masuk. Handrailnya itu ditaruh di belakang pintu. Jadi ketika kita membuka pintu akan merasa kewalahan atau terhalang gitu untuk masuk. Selain di Medan dan Lombok Tengah, riset juga dilakukan di 4 daerah lain, yakni Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kupang, NTT. Total ada 36 puskesmas yang diteliti. Kesimpulan dari seluruh temuan menunjukkan puskesmas belum ramah disabilitas. Ketua Umum HWDI Rina Prasarani. Ini di luar dari masalah transportasi, masalah kita punya uang atau tidak gitu ya. Tapi pada saat kita punya uang, transportasi ada, pendamping ada, begitu sampai ke puskesmasnya banyak hal yang memang tidak bisa kita akses. Riset juga menggali tentang layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas di puskesmas. Alat-alat bantu kesehatan yang menunjang tenaga medis untuk memeriksakan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas secara maksimal ini juga masih belum ditemukan gitu ya. Lalu informasi atau KIE atau education yang diberikan dalam promosi atau pencegahan kesehatannya juga masih belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Realita itu ditemukan Marlin yang meneliti puskesmas di Kota Medan. Alih-alih bagi difabel, layanan kesehatan reproduksi untuk mereka yang bukan penyandang disabilitas saja masih minim. Pada satu ruangan pemeriksaan kita bisa harus langsung masuk 3 orang. Sedangkan kalau kita mau cerita kesehatan reproduksi ketika kita seorang perempuan melihat 2 orang lagi di samping kita mau cerita, pasti kan ada rasa malu ya gitu dilihati oleh orang lain. Jadi tidak adanya ruang spesifik untuk konsultasi itu satu menjadi hambatan. Yang kedua juga layanan kesehatan reproduksi hanya bersifat seperti umum saja, tidak ada yang ramah atau yang khusus untuk orang disabilitas. Marlin menekankan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi untuk semua. Namun, ia mengingatkan puskesmas mesti menerapkan pendekatan berbeda ketika melayani disabilitas. Karena tentunya kalau kita menjelaskan masalah reproduksi, misal contoh saja membersihkan daerah kewanitaan atau membersihkan daerah intim pria, tentu kalau kita menceritakannya kepada orang non-disabilitas beda caranya. Marlin bilang transformasi layanan puskesmas ke arah inklusif bakal memberi manfaat ke banyak kelompok rentan, tak hanya disabilitas. Karena ingat, yang datang ke fasilitas kesehatan pasti orang sakit. Orang sakit pasti punya kesulitan, baik kesulitan berjalan atau kesulitan lemas, jadinya kakinya susah bergerak misalnya, atau dia mungkin pusing jadi matanya berkunang-kunang, susah melihat. Pastinya dia semua orang itu jadinya butuh aksesibilitas, bukan cuma disabilitasnya aja. Jadi bicara soal aksesibilitas pada layanan kesehatan, jangan lihat disabilitas. Lihat semua orang yang datang itu kondisinya sakit, butuh kenyamanan. Temuan riset tersebut juga memperlihatkan tak ada perbedaan antara puskesmas di daerah dengan di pusat pemerintahan, yakni Jakarta. Pinkan Aprilia dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengapresiasi hasil penelitian HWDI.
Menurutnya, Pemda sudah melatih tenaga kesehatan tentang layanan inklusif. RTL selanjutnya adalah bagaimana tenaga kesehatan yang sudah terlatih itu melatihkan lagi kepada teman-temannya seperti in-house training gitu. Jadi tidak hanya dia yang mendapatkan pengetahuan, tapi teman-temannya yang lain baik di puskesmas kecamatan maupun puskesmas pembantu itu bisa tercerahkan terkait layanan kesehatan penyandang disabilitas. Pinkan bilang secara pribadi ia ingin terus meningkatkan kapasitasnya tentang layanan publik yang inklusif. Semoga saya bisa lebih sensitif disabilitas dan nanti bisa membuat kebijakan kalau dari segi pemerintahan terkait pelayanan kesehatan ini. Kita berharapnya bisa memenuhi ekspektasi teman-teman ya, karena kan kita juga ada beberapa target-target yang harus dipenuhi gitu. Jadi lumayan inline nih dari hasil penelitian tersebut. Kajian ini hanyalah sebagai langkah awal saja untuk merumuskan strategi dan sebenarnya Yuna Farhan, Country Manager International Budget Partnership IBP, berharap hasil penelitian HWDI bisa dijadikan pijakan untuk mengubah wajah layanan kesehatan. Kita ingin memberikan masukan, ini loh kondisi realitasnya, ini yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, dan peta kebijakannya seperti ini. Nah, harapannya inilah yang menjadi dasar kita nantinya merumuskan langkah-langkah bersama lah, apa saja yang perlu dilakukan oleh kami masyarakat sipil, apa yang diperlukan oleh Kementerian Bappenas, apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga kementerian lain yang terkait. Tindak lanjut dari hasil riset akan dikawal. Nah, kita akan mendorong HWDI di daerah ini akan melakukan monitoring sosial audit secara reguler untuk melihat ada nggak perubahan di level layanan kesehatan puskesmas. Selain itu, IBP juga berupaya meningkatkan kapasitas perempuan disabilitas terkait kebijakan publik yang inklusif. Salah satunya dengan menggandeng Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra untuk mengedukasi soal politik anggaran negara. Yuna berharap perempuan disabilitas nantinya bisa terlibat merancang kebijakan publik yang inklusif. Jadi kita mau mendorong teman-teman perempuan penyandang disabilitas itu juga bisa terlibat. Agar apa? Agar program kegiatan yang dihasilkan nantinya itu ya betul-betul memperhatikan suara unik atau kebutuhan spesifik bagi perempuan penyandang disabilitas termasuk dalam konteks kesehatan reproduksi. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.